Itu di record aja. Oke, jadi saya ulangi lagi ya dari pertama. Jadi untuk meeting offline ini ada 2 hari. Hari pertama mulainya jam 1 siang sampai jam 10 malam. Isinya adalah teman-teman mendapat materi dari mitra, dari mitra. Materinya itu kemudian dilanjutkan dengan coaching. Nah, coachingnya itu ada 5 materi. Pertama, materinya kerjasama dan kemitraan. Yang kedua, pemasaran dan distribusi. Yang ketiga, legalitas dan keuangan. Yang keempat, pengembangan produk. Yang kelima, manajemen tim. Coaching ini waktunya 45 menit satu materi. Jadi dari materi pertama sudah selesai, lanjut ke materi kedua, ketiga, sampai kelima. Gitu. Makanya ini waktunya sampai jam 10. Hari kedua, di rundown tidak ada kegiatan apapun, tapi ini diharapkan teman-teman berbaur dan bertemu dengan para pemateri gitu ya, bertemu dengan pemateri dan mitra gitu. Jadi ngobrol masing-masing aja, sebisanya teman-teman tuh dinotis sama pemateri dan narasumber. Gitu. Makanya teman-teman harus siapkan kartu nama buat misalnya kenalan terus tukeran kartu nama gitu, atau misalnya teman-teman ketemu dengan materi langsung Pak saya minta nomor kontaknya dong gitu, saya izin ya nanti saya mau kirim company profile gitu. Kalau jadi ketika teman-teman di kemarin ya di awal itu pendampingan yang 300 peserta disaring menjadi 100 peserta ini, yang menentukan itu kan pendamping tuh fasilitator gitu ya. Jadi setiap fasilitator menentukan dari 27 peserta masuk ke 5 peserta. Nah, tapi kalau sekarang itu bukan fasilitator gitu. Jadi saya tidak bisa apa ya, menentukan teman-teman mana sih yang akan lanjut ke 10 besar gitu. Tapi ini adalah teman-teman sendiri yang menentukan pada saat di offline meeting. Nah, pada saat di offline meeting itu kan ada kegiatan coaching tuh. Nah, narasumber dan mentor pendamping yang hadir itu akan melihat ketika lagi diskusi siapa sih yang unggul gitu, siapa sih yang dinotis gitu. Kan ketika diskusi kelihatan tuh ada orang yang diam aja, ada orang yang aktif ikut berpartisipasi. Itu akan dinotis tuh sama mitra dan materi gitu. Ini siapa-siapa aja nih. Jadi saya harapkan teman-teman pertama banget jaga kondisi, karena dengan jaga kondisi dengan teman-teman badannya fit gitu ya, akan bisa mengikuti materi, akan bisa tampil gitu. Tampil itu dalam arti kata ketika diskusi itu teman-teman nyambung nih sama diskusinya, jadi bisa diskusinya tuh enak, ngobrolnya tuh enak gitu. Itu di hari pertama. Di hari kedua teman-teman bisa langsung ngobrol langsung, bisa langsung kalau ada kesempatan presentasi gitu ya. Untuk kesempatan presentasi ini masih belum fix ya teman-teman di hari kedua. Apakah teman-teman bisa presentasi uh, seperti biasa ya, berdiri gitu ya, berdiri terus ini loh produk saya begini begini begini, atau baik ngobrol aja gitu, itu masih didiskusiin sih, karena ini kan 50 peserta ya. Kalau 50 peserta satu orang 10 menit presentasi itu kan berarti perlu banyak waktu gitu. Itu masih belum tahu untuk hari kedua. Cuma yang pasti di awal ini hari kedua itu belum ada kegiatan secara magang, tapi diharapkan teman-teman yang aktif mempergunakan waktu dari pagi sampai siang itu sampai check out itu, teman-teman berbaur, teman-teman gimana caranya bisa menarik perhatian para mitra gitu. Karena mitra ini yang akan menentukan teman-teman itu akan lanjut atau enggak ke sesi berikutnya. Selain itu, kalaupun ya
kalaupun misalnya nih, ini pahit-pahitnya gitu ya, kan kita harus mikirnya pahit juga dong, gitu. Jangan yang indah-indah doang. Misalnya, misalnya teman-teman tuh ternyata nggak lolos gitu di 10 peserta besok gitu ya. Setelah ini kan kita masuk ke 10 peserta terbaik itu. Paling enggak kalau teman-teman udah nyantol aja satu mitra gitu, teman-teman udah bisa langsung follow up tuh gitu. Misalnya nih ketemu sama mitra apa pemasaran dan distribusi gitu, udah bisa langsung tektokan. Nah nanti kalau teman-teman sudah oke nih saya kayaknya sama mitra pemasaran dan distribusi deh, teman-teman nanti bisa info ke saya, jadi saya lanjut follow up ke mitra tersebut gitu. Misalnya Pak, ini ada dari grup 03 nih, kemarin sudah WA ke Bapak, sudah mengirimkan company profile. Itu gimana ya tindak lanjutnya? Itu nanti saya akan bantu follow up. Gitu. Jadi di hari kedua, teman-teman yang justru teman-teman nih yang berjuang gitu ya, berjuang langsung gitu di lokasi gitu. Sampai di sini kira-kira ada yang Ibu, Ci mau nanya, kan di hari kedua itu misalnya berarti lebih ibaratnya kita yang lebih aktif. Nah, boleh nggak kayak dalam minggu besok kita bahas tentang kayak company profile yang menarik gitu Bu untuk kepada para narasumber atau investor atau mitra nantinya. Iya, jadi teman-teman persiapan company profile. Saya belum sempat cek company profile yang teman-teman udah kirim tuh ke saya. Karena hari ini saya bikin presentasi pitch deck. Jadi teman-teman persiapin dua, yaitu company profile sama pitch deck. Saya akan share Sama apa, Mbak? pitch deck. Oh, pitch deck ya. Sudah diduga, Mbak. Iya, jadi persiapin dua. Ya, ya. Jadi ketika teman-teman bisa dapat kontaknya ini, apa sih namanya, materi narasumber, teman-teman izin minta nomor WhatsApp-nya, saya mau kirim company profile sama feedback-nya nih. Gitu. Nanti kalau teman-teman nanti itu ya tolong info ke saya, misalnya Mbak Luki nih saya kontaknya ke pemasaran sama ke manajemen nih gitu, kan ada 5 materi. Oh oke, nanti saya follow up gitu. Tapi kalau teman-teman, aduh saya kasih ke semuanya nih, ke lima-limanya. Oh ya udah, pokoknya nanti saya akan follow up ke lima-limanya. Gitu. Ini sudah ini sudah ya, sudah muncul ya. Ya, sudah Mbak, sudah. Ya Ibu. Sudah muncul. Jadi di minggu ini teman-teman akan harus mempersiapkan semua ya, Bu Melda dan Mbak Jihan. Tapi yang duluan maka yang dapat di Bandung gitu. Jadi walaupun belakangan Bu Melda tetap siapin ya. Cuma untuk di minggu ini di Rabu dan Jumat saya akan lebih fokus ke Mbak Jihan sama Mbak Vera. Karena yang duluan berangkat nih. Sudah bikin ya Bu Imelda ya, sudah punya ya? Oh, baru mulai mau hunting ininya, apa namanya, untuk karena pitch deck kan tetap aja gimana bikin orang supaya mau gitu ya untuk collaborate. Jadi lagi hunting gimana bisa meyakinkan orang. Okay. Untuk kontennya, lebih ke kontennya. Oke, jadi tapi udah kebayang ya. Ya. Nah, ini jadi pas nih, ini pas. Cuma mungkin karena lebih lama, jadi bisa lebih cari macam-macam gitu. Nah, kalau Mbak Jihan sama Mbak Vera, karena ini tinggal sebentar lagi, jadi lebih ngebut ya bikinnya. Kayak gitu aja sih.
Ini baru masuk siapa? Oh, Mbak Vera ya. Oke, ini saya lanjut ya teman-teman. Jadi apa sih feedback itu? Oh ya, apa feedback itu, kemudian konten apa yang harus ada di feedback, dan tips untuk membuat feedback yang baik. Nah, ada yang baru dengar feedback? Ada yang baru dengar? Ji baru dengar, Bu. Baru dengar. Oke. Halo, Ji. Mbak Vera ngebut ya. Saya udah mulai dari tadi. Jadi feedback adalah sebuah presentasi singkat yang menjelaskan gambaran umum mengenai rencana bisnisnya teman-teman. Teman-teman nanti menjelaskan nih seperti apa sih produknya teman-teman kepada calon investor atau kepada pemateri gitu ya, kepada narasumber yang akan hadir di meeting offline. Nah, di presentasi itu teman-teman memberikan ide yang gimana nih caranya supaya menggugah minat para investor atau para narasumber dan membuat mereka terlibat dan tertarik sama bisnisnya teman-teman. Nah, cuma itu, feedback juga bisa digunakan saat bertemu dengan perusahaan lain untuk bekerja sama. Atau kalau teman-teman mau kerjasamanya dengan cara co-founder gitu ya. Misalnya teman-teman sekarang bisnisnya sendiri, teman-teman sebagai founder sendiri, dan mau kerjasama dengan orang yang akan menjadi calon co-founder. Makanya untuk membuat feedback nggak boleh asal-asalan. Jadi tampilannya harus menarik dan informatif. Idealnya ada 10 slide gitu. Jadi nggak boleh terlalu banyak juga, apalagi waktunya terbatas ya. Jadi jangan terlalu banyak, jadi dan juga nggak bertele-tele, tapi bisa memberikan gambaran secara utuh bisnisnya teman-teman itu apa sih. Nah, ini ada 10 slide. Yang pertama judul, tentunya ada nama perusahaan, ada merek bisnisnya teman-teman, dan yang pasti ada namanya ya, nama teman-teman. Kemudian permasalahan yang menjadi alasan perusahaan tersebut hadir. Kira-kira apa sih gitu masalahnya? Dan tentunya bisnis teman-teman itu kan bisnis yang memberikan solusi gitu ya atas sebuah masalah. Kemudian nilai lebih yang ditawarkan oleh perusahaan atau oleh bisnisnya teman-teman. Nah, yang terpenting adalah ini, besaran market. Besaran market itu harus riset tentunya. Harus riset dengan data-data yang terbaru. Jadi kalau kayak teman-teman nih biasa pakai ChatGPT. Nah, ChatGPT itu kan bukan data terbaru ya. Itu datanya per berapa tuh? 2021 kalau nggak salah. Jadi bukan data terbaru. Jadi teman-teman harus mencantumkan data terbaru nih besaran market. Kemudian model bisnis yang dijalankan, itu model bisnisnya kayak gimana, rencana pemasaran. Apalagi kan ada pematerinya, pemasaran dan distribusi ya. Nah, ini rencana pemasarannya gimana nih? Harus jelas, rencana pemasarannya jelas dan terukur gitu ya. Jadi teman-teman tuh ngaca sama diri sendiri. Ini kondisi bisnis saya itu kayak gini, kira-kira goalsnya seperti apa dalam jangka pendek. Nah, rencana pemasarannya gimana? Gitu. Jadi nggak yang menghayal dengan apa kehaluan yang luar biasa gitu. Ini hati-hati rencana pemasaran. Kemudian analisis terhadap kompetisi bisnis yang dijalankan. Sama, ini juga ini ya riset pasar ya. Kira-kira kompetisi bisnisnya gimana nih gitu. Apakah teman-teman ada di bisnis yang berdarah-darah gitu ya, atau memang masih bisa ada peluang. Tim manajemen, kemarin kita sudah ya membahas tim manajemen, bahwa teman-teman itu memang bisnis yang ada timnya, bukan semuanya dikerjain sendiri gitu ya, CEO gitu ya. Kemudian proyeksi keuangan. Nah, proyeksi keuangan ini hati-hati ya,
Jadi kemarin itu pas meeting biasa ya, meeting evaluasi, dari Kemenkop itu paling enggak banget sama UMKM yang ngarepin dana hibah gitu. Jadi kalau jangan sampai nih teman-teman tercetus atau dipancing itu sampai keluar. Iya, saya kesini tuh ngarepin dana hibah dari Kemenkop. Saya tuh ngarepin dibantu modal dari Kemenkop. Jadi kalau teman-teman tercetus itu langsung di notice, langsung ditandain peserta yang gak lulus gitu. Jadi serem nih. Jadi memang ada beberapa peserta yang ngarepin dana hibah. Kalau memang teman-teman termasuk yang kategori itu, maaf, itu jangan sampai tercetus gitu. Maksudnya ya kalau emang nanti akhirnya dapet, ya udah itu rezeki alhamdulillah. Tapi jangan sampai nih tercetus. Kalau dipancing bagaimanapun jangan sampai teman-teman tercetus yang namanya saya ngarep bantuan modal, bantuan dana, apa segala macam. Jadi ini proses keuangan harus hati-hati banget. Karena nanti akan ada pancingan-pancingan nih di diskusi itu. Kan pemateri dan mentor pendamping itu lagi nyari nih, lagi menyeleksi siapa sih yang akan masuk 10 besar. Kemudian apa yang telah dilakukan, serta apa yang akan dilakukan jika mendapatkan pendanaan. Ini juga hati-hati ya cara ngomongnya gitu. Misalnya saya kalau dapet dana atau apa segala macam gitu, ini hati-hati. Jadi akan lebih enak lagi misalnya teman-teman saya ada rencana pemasaran kayak gini-gini. Nah kalau pemasaran meningkat kan dapet uang ini ya, dapet laba atau segala macam. Nah rencananya modal itu akan dibuat apa-apa. Jadi akan lebih aman kayak gitu sih teman-teman. Kalau misalnya disebutin, kalau nanti saya dapat dana hibah dari Kemenkop, atau kalau nanti saya dapat hadiah dari Kemenkop, wah itu udah deh, itu tanda-tanda yang yang mau dikeluarin gitu ya, sama materi atau sama pendamping. Nah, untuk bikin presentasinya gimana? Ini ada tipsnya ya, teman-teman. Gunakan aturan 10, 20, 30. Nah, aturan yang cukup terkenal oleh kawasan ini maksudnya adalah pastikan slide teman-teman tidak lebih dari 10. Jadi harus 10. Ya. Nah, waktu presentasi tidak lebih dari 20 menit dan ukuran font yang digunakan tidak kurang dari 30. Ingat ya, slide-nya ada 10. Waktu presentasi perkiraan tidak lebih dari 20 menit, teman-teman bisa belajar, bisa memperkirakan nih waktunya. Ukuran font yang digunakan tidak kurang dari 30. Ini yang difokusin di ukuran font. Nah, kalau tipe fontnya itu nggak ada ya, nggak ada ketentuan. Cuma mungkin tipe-tipe yang aman, jangan terlalu aneh, jangan terlalu keriting gitu ya. Untuk fontnya. Awali dengan elevator pitch. Elevator pitch sendiri merupakan penjelasan yang luas dan singkat mengenai perusahaan. Sampaikan ini di awal dengan 1 atau 2 kalimat pembuka. Ini dapat menjadi daya tarik bagi calon investor untuk mengetahui lebih jauh perusahaan. Ya betul, tipe font profesional. Jadi kalau font nggak ini ya, nggak ada mesti aturan tipenya apa, cuma yang aman-aman aja lah ya, jangan yang aneh-aneh gitu. Masukkan demo. Hal berikutnya yang harus teman-teman perhatikan saat membuat pitch deck adalah demonstrasi produk. Nah, ini penting. Jangan lupa memasukkan video atau foto. Tentu ini yang bagus ya, teman-teman. Video dan fotonya yang kualitas bagus, yang jelas, yang terang, atau bagaimanapun lah. Pokoknya kalau perlu modal deh gitu. Bikin video sama foto yang bagus, yang keren, sekeren-kerennya. Yang menjelaskan seperti apa produk yang dikembangkan perusahaan. Termasuk kalau produknya teman-teman
sudah ada legalitas di kemasannya. Jadi kalau kemasannya itu sudah tercantum logo halal atau logo yang lain-lain, itu gimana caranya foto atau video itu menampilkan logo itu gitu. Gimana lah caranya teman-teman pasti pintar caranya, pasti akan nanti dapat ide-ide baru untuk menampilkan video dan foto produknya teman-teman. Terus apakah ini produk doang? Enggak, ini tuh tentang bisnisnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa saya perlu deh kayaknya menampilkan dari mulai bahan baku, dari mulai itu di petani sampai itu jadi, kayaknya menurut saya ini akan keren deh ditampilkan di video. Silahkan, boleh. Yang penting secara ini ya, secara hitungan waktu total seluruhnya itu kurang dari 20 menit. Ya, jadi kalau teman-teman mau pakai video itu juga diatur ya untuk videonya berapa lama videonya. Yang keempat, sampaikan kesepakatan pasar yang akan diraih. Nah, ide perusahaanmu mungkin luar biasa, namun kamu harus menjelaskan mengapa ide tersebut cocok diterapkan di target pasar yang dituju. Jadi ini juga perlu riset ya, kira-kira pasarnya teman-teman itu di mana, kemudian teman-teman kira-kira gimana tuh masuk ke target pasar tersebut. Yang kelima, sampaikan bagaimana teman-teman bisa mendapatkan pemasukan. Selanjutnya, dengan ide yang luar biasa tersebut, teman-teman harus menyampaikan kepada investor bagaimana ide tersebut bisa mendatangkan pemasukan bagi perusahaan. Nah, pemasukan ini lagi-lagi ya, bukan dana hibah, bukan bantuan, apapun lah, pokoknya yang seperti itu. Gitu ya. Jadi pemasukan itu bisa dari mana? Ya pasti dari penjualan gitu ya. Misalnya dengan strategi itu akhirnya penjualannya meningkat. Nah, penjualannya itu bagaimana dikelola supaya hasilnya meningkat. Masukkan elemen grafis. Jadi hindari hanya memasukkan tulisan pada presentasinya. Supaya nggak bosan maksudnya ya. Kalau tulisan doang itu kan bosan ya. Masukkanlah sedikit elemen-elemen pendukung berupa grafis atau gambar agar lebih menarik. Hal ini penting, terutama jika sedang menjelaskan hal-hal yang cukup berat, seperti target pasar dan sebagainya. Jadi biar teman-teman nggak bosan, kayak sekarang kan bosan nih, saya tulisan mulu, karena dadakan ya, dari pagi bikinnya, jadi udah tulisan aja. Jadi kalau teman-teman, buatlah sekeren dan sekreatif. Nomor 7, sampaikan lebih dalam tentang poin-poin utama. Jadi seorang investor tentu lebih memperhatikan proyeksi keuangan, informasi teknis, kompetitif analisis, rencana pemasaran dan branding, serta tim manajerial. Misalkan kamu dapat menyampaikan ini secara dalam sehingga menarik perhatian investor. Nah, jadi ini ya, proyeksi keuangan, informasi teknis, kompetitif analisis, rencana pemasaran, rencana pemasarannya apa, yang sudah dilakukan apa gitu ya, branding sama tim manajerial. Kemarin teman-teman yang sudah bikin struktur organisasi, jadi tinggal kopas kan sudah ada ya, sudah bikin struktur organisasinya, jadi tinggal kopas masukin ke presentasi. Nah yang ke-8, ini yang terpenting, harus percaya diri gitu. Jadi teman-teman sebisa mungkin jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, ini yang punya bisnis aja ragu-ragu gitu, apalagi kita yang orang luar gimana mau percaya. Nah, ragu-ragu, banyak pelatihan, pokoknya harus percaya diri. Grogi pasti grogi lah ya. Jadi kan menentukan masa depannya bisnis teman-teman gitu. Cuma gimana caranya nih meminimais kegrogian itu. Jadi diatur sendiri aja. Saya belum tahu ya apakah bisa request nih kalau misalnya kayak Mbak Vera sama Mbak Jihan kan bareng ya sama-sama di Bandung, bisa request kamar atau enggak saya masih belum tahu, tapi kalau nggak bisa itu saya usahakan saya akan request. Kalau di Malang otomatis udah jaga diri masing-masing ya, karena kan nggak mungkin sekamar kan gitu, nggak ada sama belajar jaga diri masing-masing.
belajar harus sendiri ya. Itu aja dari saya. Oke, nanti insya Allah ya Mbak Vera. Nah, kalau teman-teman belum pernah bikin, teman-teman bisa googling ya. Bisa googling, banyak kok contoh-contohnya. Terus bisa mungkin nonton di YouTube gitu. Untuk presentasinya tuh kayak gimana gitu ya. Jadi gambaran secara awal, gambaran secara garis besarnya aja. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa googling sendiri, bisa cari sendiri. Karena yang paling dekat itu adalah Mbak Vera sama Mbak Jihan, maka di minggu ini saya minta Mbak Vera sama Mbak Jihan persiapin ini ya, update ya. Sekalian nanti saya akan, insya Allah saya usahain untuk review lagi company profile-nya teman-teman. Jadi Bu Imelda sama Mas Ginanjar karena minggu depannya lagi ya, masih agak lama. Untuk besok, pertemuan besok di hari Rabu dan Jumat tetap hadir buat lihat nih bagian sama Mbak Vera apa sih yang sudah bagus, apa sih yang masih perlu ditingkatin gitu. Jadi kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar, sama-sama ngasih supaya kita semua sama-sama maju gitu. Disiapin semua ya Mbak Vera, Mbak Jihan, Bu Imelda sama Mas Ginanjar. Bu Imelda sama Mas Ginanjar walaupun agak lama kan cuma beda berapa hari doang, tetap ini tetap mulai disiapin juga. Ya betul, betul sekali. Jadi pas meeting offline nanti ya di Malang, siapin berarti teman-teman nih yang harus disiapin kartu nama, kartu profile sama ini presentasi ini. Mbak, izin boleh nggak? Iya. Ini kan ya terkesannya aja waktunya lama, sebenarnya nggak berasa ntar tahu-tahu udah besok kok. Iya cuma beda berapa hari kan. Tahu-tahu udah besok. Nah kan tadi kan ada rencana untuk review lagi ya company profile kan gitu. Maksudnya ini masih ada cukup waktu kayaknya 1 jaman karena mungkin kita juga perlu input apa nih misalnya di saya apa yang masih harus diperbaiki di company profile saya kan gitu. Terus karena company profile sama pitch deck kan nanti tersendiri kan itu ya. Apalagi beberapa kali saya pernah lihat karena ini udah masuk dalam ilian sih, dalam bayangan pasti akan ada pitch deck ini kalau offline meeting kan gitu. Jadi kemarin tuh sempat hunting beberapa video di YouTube gitu ya, mungkin teman-teman juga bisa lihat. Karena yang terpenting adalah di 3 menit pertama. Di 3 menit pertama pada saat pitching. Itu sangat krusial sekali kan itu. Nah, itu mungkin kami boleh diajarin ya, Mbak ya, supaya 3 menit pertama ini memancing mendistract, bukan memancing, tapi mendistract perhatian yang jadi audiens kita nih kan gitu, gimana ininya. Mungkin itu juga perlu dilatih kali ya Mbak, dari sekedar presentasi ininya, pitch deck-nya besok, tapi gimana di 3 menit awal pertama ini, bahkan enggak 3 menit sebenarnya. Di greeting pertama itu kan 30 detik sampai 1 menit gitu ya, untuk mendistract perhatian para audiens. Nah itu yang bukan kadang-kadang saya sendiri juga masih perlu belajar, masih perlu berlatih gimana saat menit-menit krusial itu kan mereka langsung memperhatikan kita gitu. Iya, jadi saya rencananya dalam beberapa hari ini mau lihat company profile-nya teman-teman. Kalau hari ini belum sempat ya, karena tadi pagi persiapan bikin ini presentasi. Jadi dalam beberapa hari ini, insya Allah saya akan lihat lagi company profile teman-teman. Kira-kira yang udah bagus apa, yang perlu ditambah itu apa. Nah untuk kita sama-sama belajar ya. Jadi kalau
Bu Mela dapat video-video yang bagus, silahkan bisa di-share di grup nih. Jadi walaupun kita belum ada pendampingan offline, belum ada pendampingan online, misalnya kayak besok kan nggak ada, kita istirahat. Tapi Bu Mela dapat video bagus, bisa di-share di grup, supaya teman-teman kan sama-sama ngerjain kan, kita sama-sama ngerjain. Oh, begini ya, gitu. Orang presentasinya atau apanya gitu. Saya juga belum dapat nih, makanya saya belum share. Nanti kalau udah saya juga insya Allah akan share ya. Jadi di hari besok, di Rabu dan Jumat, presentasi awal dulu, nanti bisa saling ngasih masukan nih. Karena kita kan kadang nggak tahu ya kesalahan, kekurangan kita tuh apa. Tapi kalau orang lain bisa langsung nilai gitu, bisa langsung ngasih masukan, saran gitu. Jadi sama-sama belajar. Makanya saya pengen walaupun di minggu ini lebih fokusnya ke bagian dan Mbak Vera, saya pengennya Mas Gilajar dan Bu Vera tetap hadir buat ngasih masukan gitu. Terus kalau misalnya ada waktu, masih ada waktu nih, Bu Emelda mau percobaan, mau percobaan presentasi biar lebih banyak latihannya gitu kan. Bisa, bisa. Gitu. Jadi kira-kira yang kurangnya di mana, yang udah bagus di mana, biar kita kalau sering latihan kan, insya Allah di hari H udah 50% lah ya persiapannya. Karena pas di hari H itu orang akan sibuk sama dirinya masing-masing kan. Jadi kalau misalnya kita minta ke teman sekamar kita, saya mau latihan presentasi nih gitu. Mungkin teman sekamar kita, aduh saya juga sibuk, mohon maaf ya gitu kan. Jadi masing-masing aja gitu. Belum tentu teman sekamar kita bisa punya waktu buat bantuin kita gitu. Jadi makanya dari sekarang selama beberapa hari ini kita sama-sama siap-siap gitu. Apalagi saya nggak datang kan di Bandung maupun di Malang, saya nggak datang gitu. Jadi teman-teman ya udah saya bantunya doa aja nih dari rumah gitu kan. Nah kalau untuk apa-apa aja yang harus ada, udah mulai kebayang ya kira-kira yang teman-teman sudah punya nih apa gitu. Yang pertama kan tentu struktur organisasi udah punya, tinggal kopas gitu. Nah data-datanya tuh yang mungkin harus dicari gitu. Data-data riset pasar kayak pasar yang teman-teman target misalnya masih pasarnya tuh tingkatnya kota kabupaten gitu, kira-kira bisa memenangkan persaingannya di mana. Apalagi kalau kayak Bu Imelda pasarnya internasional, kira-kira target pasarnya kemana ya, peluangnya tuh bagaimana. Atau misalnya Mas Ginanjar nih udah jalan di tingkat lokal gitu, pengen pengen juga nih ke tingkat ini ya, apa sebenarnya seluruh Indonesia. Syukur-syukur bisa ngikutin jejaknya Bu Melda gitu kan sampai ke luar negeri. Nah, kira-kira itu gimana tuh pasarnya? Jadi bisa kayak gitu. Dan untuk rencana rencana jangka panjangnya, teman-teman sesuaikan sama kondisi teman-teman saat ini. Gitu. Jadi bertahap nggak apa-apa, itu lebih bagus. Misalnya saya jangka panjang 5 tahunnya tuh mau go internasional gitu. Tapi di saya apa sih, saya cacah dulu tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat, kelima sampai tahun kelima go internasional itu apa aja sih yang mau dilakukan. Itu bisa gitu ya. Dicacah dulu program rencana jangka panjang. Yang terpenting teman-teman cantumin apa sih kekuatan bisnisnya teman-teman gitu ya, kelebihan produknya teman-teman, kemudian keistimewaannya yang bikin produk teman-teman itu beda sama merek lain. Kira-kira ada yang mau ditanyain atau masih kaget? Ibu, saya mau nanya, boleh?
Bu, saya mau bertanya, boleh nggak? Iya boleh, ini saya commute. Ini mau nanya gini, itu Pixdex itu jadi kayak company profile gitu ya, maksudnya bentuknya gitu, tapi isinya berbeda. Cuma terus ada yang ingin saya tanyain tuh, seberapa pentingnya itu kita harus membuat Pixdex itu untuk usaha kita itu. Kadang kan saya masih nggak ngerti investor itu tujuannya kayak apa ya Bu ya, kayak meminjamkan dananya ke usaha kita gitu ya Bu. Terus kita kan harus dibalikin lagi kayak gitu ya. Jadi kayak semacam investor itu kayak semacam kita minjem bukan Bu? Saya tanya itu dulu. Oke, jadi loh ini siapa yang keluar? Oh, Mas Ginanjar mental. Jadi gini Mbak Vera, untuk offline meeting, nanti Mbak Vera dan teman-teman akan ketemu langsung sama mitra kolaborasi Kemenpor. Gitu. Akan ketemu dengan mitra kolaborasi, akan ketemu dengan banyak orang lah ya di situ. Jadi yang menentukan masuk 10 besar, ini kan lagi saringan nih, kita dari 100 mau masuk ke 10 besar. Yang menentukan masuk 10 besar itu bukan di saya, tapi di orang-orang yang akan teman-teman temui di meeting offline. Jadi ada mitra kolaborator, ada mentor, ada macam-macam lah, gitu. Ada Kemenkop. Gitu. Nah, di sesi offline meeting itu, mereka yang akan melihat ini siapa yang bagus, siapa yang aktif, gitu. Itu akan melihat. Nah, nanti Mbak Vera dan teman-teman bisa langsung memberikan company profile dan feedback itu ke para mitra, gitu. Nah, memberikannya gimana? Apakah presentasi satu persatu? Itu masih dibahas nih, Mbak Vera, terkait waktu sama tempatnya. Gitu. Jadi kalau hari pertama kan menyimak aja ya, teman-teman akan banyak menyimak materi dari mitra gitu. Sama diskusi. Nanti pas diskusi baru teman-teman bisa diskusi segala macamnya lah. Nah, hari kedua itu kesempatan teman-teman buat ketemu apakah itu nanti bisa presentasi satu persatu. Kalau satu persatu kan berarti misalnya ada waktu 10 menit presentasi gitu ya, kalau 50 orang gitu, itu waktunya bisa apa enggak itu masih didiskusiin di tingkat panitia gitu. Tapi kalau teman-teman ternyata nggak ada waktu presentasi, teman-teman bisa ketemu langsung sama mitra gitu. Jadi bisa kenalan, misalnya gini, Pak, perkenalkan nama saya Lucky, saya dari grup 3, bisa minta nomor WhatsApp-nya. Gitu. Saya izin ya Pak, saya mau kirim company profile dan feedback. Itu. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau teman-teman presentasi, ya udah teman-teman ngobrol langsung presentasi itu. Tapi kalau nggak bisa, ternyata panitia nggak bisa nih ngasih waktu presentasi. Gitu. Maka teman-teman ya udah kayak gitu kenalan, kayak ketemu biasa aja, minta nomor WhatsApp-nya, langsung kirim company profile dan feedback ke nomor WhatsApp-nya si pemateri. Iya Bu, saya udah mulai mengerti. Jadi intinya kita bikin tuh supaya mitra atau investor tuh tertarik gitu sama usaha kita ya Bu ya. Kayak semacam itu ya. Jadi bukan kayak ngajuin kayak apa kur kayak gitu dana-dana bukan ya Bu ya. Nah, kalau dana gitu ya, kalau jadi Kemenkop, jadi program entrepreneur development ini tidak memberikan hadiah berupa uang gitu, tidak memberikan hadiah berupa uang, tapi hadiahnya itu berupa kerjasama sama mitra. Nah, kerjasamanya itu adalah teman-teman yang nentuin
gitu. Jadi teman-teman yang nentuin berhasil atau enggak tuh di teman-teman pada saat offline meeting. Jadi nanti pemenangnya itu tidak mendapatkan hadiah berupa uang. Makanya teman-teman hati-hati ketika presentasi atau nanti ketika dipancing gitu ya. Ada yang mau dapat dana hibah enggak gitu, ada yang ngarepin hadiah uang enggak gitu. Itu hati-hati karena yang kayak gitu itu akan ditandain, oh ini cuma artinya duit doang gitu. Karena Kemenkop nggak mau hadiahnya itu berupa uang, tapi maunya tuh dalam bentuk kerjasama. Misalnya teman-teman akhirnya kerjasama dengan perusahaan A. Nah, perusahaan A itu misalnya butuh produk teman-teman 1 kontainer sebulan gitu. Kemenkop tuh maunya kayak gitu. Atau misalnya teman-teman akhirnya ketemu sama hotel apa gitu. Hotel itu teman-teman bisa supply ke hotel itu misalnya dalam sebulan berapa banyak gitu, berapa ratus pieces gitu. Kemenkop itu maunya kayak gitu. Jadi hadiahnya itu adalah kontrak kerjasama teman-teman dengan mitra. Jadi hadiahnya itu bukan berupa uang. Nah, di offline meeting itu besok itu pertarungannya teman-teman tuh. Gitu. Nanti kalaupun misalnya teman-teman nggak masuk di 10 peserta terbaik, ya di meeting offline itu teman-teman berusaha banget teman-teman itu dapat sesuatu. Jadi biar teman-teman kan udah lama nih, udah berapa bulan gitu ya di program ini, keluar nggak dapat apa-apa gitu, jangan sampai kayak gitu. Baik Bu, siap mengerti. Jadi lebih ini ya Bu ya, lebih memasarkan usaha kita ya Bu ya. Iya betul, Jadi lebih banyak dijaring juga ya Bu ya. iya betul. Nah ya ini kayak Bu Melda itu yang saya mau buat perluasan market. Nah maksudnya begitu Bu Melda. Jadi misalnya nih di offline meeting itu ketemu sama perusahaan yang dia memang menangani ekspor impor gitu ya. Nah Bu Melda bisa ketemu langsung terus kira-kira saya diajak dong gitu. Nah kalau misalnya perusahaan itu oke Bu Melda ikut gitu, itu tuh udah hadiahnya gitu. Jadi kalau nanti Bu Melda langsung besar kayak kalau bisa masuk ya Bu ya. Cuma kalau misalnya nggak masuk, tapi kan udah punya kontrak gitu loh, udah punya kontrak sama satu perusahaan. Yang satu perusahaan itu bisa bukain pintu buat produknya Bu Imelda keliling dunia gitu kan. Harapannya tuh kayak gitu. Bu, mau nanya ini Bu, kalau misalnya kan nanti harus bawa produk ya Bu ya. Nanti kalau saya produknya macam-macam ya varian kuenya. Jadi bawanya berapa macam gitu Bu produknya? Yang terbaik, Mbak Vera. Jadi kalau misalnya ada 10 nih, ada 10 produk, biasanya kan nggak 10-10-nya terbaik ya. Misalnya yang terbaik itu 3, maka bawalah 3. Jadi nggak perlu 10-10-nya, tapi bawa produk yang terbaik. Misalnya nih, teman-teman produknya itu ada 10 varian gitu, tapi yang paling bagus penjualannya itu yang mana gitu. Yang paling bagus tuh ini. Jadi nanti teman-teman bisa presentasi, saya ada 10 varian. Rasa coklat, rasa keju, rasa apa lagi bla 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 bla. Tapi ini loh yang terbaiknya itu saya bawa 3 gitu. Kalau yang lainnya baik juga bagus gitu. Cuma untuk saat ini saya maunya 3. Jadi teman-teman bawa yang terbaik. Terus kalau teman-teman belum punya kartu nama, ya teman-teman uh, persiapin dari sekarang. Nah, saran saya sih gini, kalau teman-teman buat yang belum punya kartu nama, teman-teman bisa bikin kartu namanya itu pakai uh,
QR code. Jadi orang kan udah males tuh ya ngetik nama sama nomor WhatsApp gitu tuh kayaknya udah males deh gitu. Apalagi kadang suka berapa berapa gitu kan. Kalau pakai kode QR code kan tinggal ini di scan aja nih cepet gitu. Itu akan lebih bagus lagi. Tapi kalau teman-teman udah punya kartu nama yang kartu nama yang biasa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa tetap dibawa aja, tetap dipakai aja kartu nama yang udah ada. Gitu. Ini kalau belum ya, kalau belum punya, oh saya belum punya kartu nama nih mau bikin gitu. Ini mungkin bisa jadi ide buat teman-teman yang mau bikin kartu nama. Dan usahain teman-teman dilengkapin sosial medianya. Kalau sosial medianya dan ada website juga bisa dicantumin di kartu namanya. Gitu ya. Kira-kira gimana nih? Pusing nggak? Pusing nggak nih teman-teman? Iya, deg-degan benar-benar. Apalagi Mbak Vera sama Mbak Jian kan duluan ya. Jadi kita nungguin Mbak Vera sama Mbak Jian nanti pengalaman 2 harinya bagaimana di acara offline itu. Yang pasti teman-teman jaga badan ya, jaga badan, jaga usahain jangan sakit, badannya fit, badannya sehat. Karena sampai malam ya, jadi sampai malam sampai jam 10 gitu. Terutama kenalin nih kalau tipe-tipe badannya, aduh kayaknya kalau jam 10 saya nggak kuat deh. Sambil nunggu azan, saya kirimin ini ya, materinya ke grup ya.
Masih loading ini. Kira-kira yang susah buat teman tuh apa nih? Kan saya tadi udah ngasih slide ya. Yang sebaiknya teman-teman cantumkan di feedback. Kira-kira yang susah nih bagian yang mana nih? Ini Bu, yang gambarkannya apanya Bu? Pas laporan laba ruginya atau apanya Bu? Apa yang bagian keuangan? Iya Bu, yang bagian keuangannya yang dijelasin di pisteknya gimana itu Bu? Untuk yang amannya saya belum tahu ya Mbak Vera. Nanti coba saya cari info juga ya untuk laporan keuangan sebaiknya tuh isinya kayak gimana gitu. Nanti coba saya cari tahu dulu. Izin bantu berpendapat boleh Mbak? Boleh lah. Biasanya kalau laporan keuangan di pitch deck itu nggak mesti yang harus detail Mbak Vera. Tapi paling enggak si pendengar ini, si audiens kita Halo Bu Imelda. profitnya lumayan. Costnya kan itu ya. Ya, Bu Imelda kok tadi berhenti kayaknya commute apa gimana ya? masa ya? Nggak ada suaranya. Sekarang kedengeran ya Mbak? Kedengeran? Atau internet saya kali ini? Paling gitu doang sih Mbak Vera. Jadi nggak perlu terlalu detail beli apa misalnya harus dicantumin kan gitu ya. Tapi paling enggak mereka ngelihat bahwa grafik profitnya itu menaik. Tapi dalam bentuk persentase, maksudnya nggak perlu yang misalnya laporan keuangan 3 bulan lalu kita punya profit di 5% gitu ya. Nah, laporan keuangan 3 bulan yang kuartal kedua misalnya profitnya itu naik jadi 7% atau 10%. Jadi mereka mau ngelihat ada kenaikan atau tidak, itu aja. Baik Bu, terima kasih infonya. Jadi kalau grafiknya naik, berarti usahanya bagus nih. Kalau misalnya mau dibantu tuh investor akan senang gitu ya. Tapi kalau menurun, waduh ini jangan-jangan mau bangkrut nih. Gitu. Jadi justru, aduh, kayaknya serem deh kalau menurun, kalau tambah lama penjualannya turun gitu. Ini tanda-tanda mau bangkrut. Tapi kalau meningkat, berarti biarpun pelan-pelan ya, biarpun pelan-pelan tadi kata Bu Melda misalnya cuma 2-3% gitu, tapi meningkat gitu. Itu berarti kan bagus ya. Kedepannya akan lebih bagus lagi ya harapannya gitu. Pak, untuk narsumnya nanti kira-kira kita bisa dapat siapa-siapa aja yang hadir? Bisa nggak ya? Maksudnya sebelum berangkat? Belum. Saat ini belum, tapi yang pasti itu baru topiknya aja sih. Gimana? Topiknya itu ya kerjasama dan kemitraan, pemasaran distribusi, legalitas dan keuangan, pengembangan produk, sama manajemen tim. Biasanya satu hari nih, biasanya itu cuma satu hari sih. Random itu dikasih lengkap, ada jamnya, nama narasumbernya, sama nama perusahaannya. Gitu. Jadi kalau yang udah ya Kemenkop ini gitu. Jadi H-1 tuh baru dikasih ininya. SKS ya? Sistem kebut semalam. Udah, ngasih ke kita peserta. Iya, enggak. Soalnya kan kalau ada pitch deck ini, gitu ya. Ini sekedar masukan aja teman-teman. Bukan berarti saya sering ikut pitch deck. Belum sering maksudnya. Kalau kita bisa tahu siapa yang jadi narsum kita atau kita berhadapan sama siapa,
kita bisa riset company dia apa, kebiasaan dia apa, kemudian apa nih yang bisa kita kita korelasikan gitu ya dengan beliau. Terus kemudian itu juga bisa jadi kalimat pembuka pertama ketika kita tahu siapa audiens kita kan itu. Belum sih, baru omong-omongan doang kayaknya nih, amati gitu ya, amati Indonesia. Terus post, terus yang apa boleh digital itu nggak tahu akan dipanggil lagi atau enggak, itu masih belum tahu gitu ya. Jadi untuk digital agency itu masih belum tahu akan panggilnya siapa gitu. Kalau amati itu masih disebut-sebut aja, tapi nanti finalnya itu jadinya siapa-siapanya tuh belum sih. Belum ada baru bisik-bisikan doang, diomong-omongin doang, tapi bener apa enggak itu yang akan diundang belum ada sih gitu. Cuma kalau yang sebelum kemarin-kemarin ya itu H-1 baru dikasih ini gitu. Nggak apa-apa sih, H-1 masih bisa untuk riset tentang mereka sedikit. Karena yang penting kita tahu aja, bukan berarti yang harus mendalam banget ngerti mereka kan gitu. Jadi biar ada apa ya istilahnya, biar ada triggernya ketika berhadapan sama mereka itu doang. Gitu misalnya perusahaan ini gitu kan. Dimana kayak misalnya amati dari Bali, mungkin kita agak-agak bau-bau Bali lah di awal gitu. Oh iya saya enggak mesti bau-bau Bali, man. Tapi ketika kita bisa tahu nih, oh amati misalnya fokusnya adalah lebih ke misalnya woman empowering gitu ya misalnya. Jadi paling nggak ada nih yang bisa kita kita korelasikan sama beliau gitu ya, bahwa misalnya kita juga fokus di situ. Jadi bisa untuk cari celahnya siapa-siapa aja nih yang jadi audiens kita kan gitu. Belum sih. Jadi baru omong-omongan itu perkiraan tuh amati. Terus pos itu juga belum deal ya. Terus ada BRIN. Nah, BRIN itu masih tanda tanya karena nggak semua peserta itu membutuhkan BRIN gitu. Jadi harapan para mentor yang hadir itu memang bisa untuk semua peserta gitu. Kalau BRIN itu lebih ke dia penting, tapi nggak semua peserta membutuhkan BRIN gitu. Jadi sayang tempatnya. Jadi itu masih belum pasti gitu. Terus untuk pemasaran itu siapa yang mengisi juga masih belum fix sih. Kalau boleh digital kan sudah pernah diundang ya. Apakah mau diundang lagi atau diganti yang lain itu juga masih belum gitu. Kalau yang beberapa kali disebut sih amati di Imelda, tapi apakah beneran diundang atau enggak itu yang belum tahu. Amati ini ada di Bali ya? Di Bali amati. Amati Global Investor ya Mbak? Amati apa ya? Tunggu deh. IG-nya Amati Indonesia. Oke, berarti mereka lebih ke kayaknya green ini ya, green product ya. Iya. Ini saya cek. Amati Indonesia. Ya, green product ya. Amati Indonesia ini pernah diundang juga pas kemarin di Solo kalau nggak salah. Solo apa gimana? Iya Solo.
Soalnya nah yang pas di Solo itu kan karena lama banget ya, ternyata nggak ke record tuh, padahal bagus banget. Jadi waktu pas yang di Solo itu, saya kan juga nggak datang ya. Itu untuk trainer-trainer yang dekat ke Solo, mentor-mentor yang dekat ke Solo yang datang gitu. Nah, saya kirain tuh di record gitu. Jadi saya tenang-tenang aja. Ternyata saking lamanya malah nggak ke record gitu. Tapi bagus, ini masih bagus juga. Kalau dari para fasilitator sih minta ada ini ya, eh, ekspor gitu. Tapi perusahaan atau institusi mana nanti yang handle itu juga masih belum sih, masih belum. Maksudnya yang suka kurasi-kurasi ekspor gitu ya, itu masih belum ketahuan namanya siapa. Bagian, bagian apa kabarnya Bagian? Iya Ibu, izin nyimak. Enggak, langsung kayak ada banyak banyak kerjaan ya. Enggak Ibu, ini kebetulan lagi di luar kota daerah. Oh gitu. Jadi izin nyimak dan terus ternyata banyak yang disiapkan ya Bu ya. Iya. Ya, jadi Bagian dan Mbak Vera ini ya apa sih mulai persiapan. Walaupun Bu Imelda juga tetap harus persiapan, cuma beda berapa hari doang kan. Bandung sama Malang tuh cuma beda dikit, cuma berapa hari doang. Jadi dari mungkin yang lebih di luar ya Mbak Vera sama Mbak Jihan. Bu, mau nanya gini, kalau misalkan kan tadi Bu Imelda bilang kalau awal apa ya, maksudnya kata-kata pertama untuk dalam pitch deck itu biar kita ngomongnya langsung menarik gitu. Itu tipsnya apa sih Bu? Jadi maksudnya langsung kita tutup poin jelasin usaha kita gitu Bu, atau langsung perkenalannya gimana sih? Belum ada gambaran ke situ sih Bu. Jadi masih bingung mesti ngomong apa gitu Bu. Boleh minta tipsnya nggak Bu? Eh, soalnya kan masih belum pasti ya Mbak Vera, apakah teman-teman akan presentasi satu persatu atau enggak gitu, itu belum pasti. Nah kalau misalnya ternyata harus presentasi, yang pertama ya itu tadi seperti Bu Melda bilang harus tahu nih kita ngomongnya sama siapa. Nah kalau di hari kedua itu misalnya teman-teman misalnya nih misalnya tuh ternyata milih gitu ya, ternyata milih teman-teman tuh mau ke siapa, misalnya mau ke bagian pemasaran gitu. Maka berarti yang dipersiapkan itu tentang strategi pemasarannya teman-teman gitu. Gimana ya? Saya juga agak bingung juga sih sama pertanyaan ini. Soalnya kalaupun dijelasin, nanti pada prakteknya juga belum tentu apa ya, belum tentu menghilangkan rasa grogi itu. Yang jelas sih groginya ya, yang jelas groginya. Jadi pertama banget itu harus tenangin diri, terus eh, nama sama jenis bisnisnya teman-teman gitu ya. Kira-kira nih teman-teman itu keunikan bisnisnya apa? Itu yang teman-teman sampaikan di awal gitu. Misalnya nama saya Vera. Nah, bisnis saya itu Mbak Vera harus cari keunikan dan keunggulan bisnisnya Mbak Vera gitu. Kayak misalnya Mbak Vera bisnisnya kan cookies ya. Cookies eh,
yang terbuat dari bahan-bahan apa gitu kan. Nah, itu bagaimana merangkai katanya. Coba Mbak Vera lebih banyak nonton video yang sekitar public speaking gitu, sekitar orang-orang presentasi bisnis. Coba dulu dilihat dulu video-videonya itu gitu. Mudah-mudahan dapat inspirasi. Soalnya kalau saya jelasin gini begitu saya juga bingung juga nih gitu. Maksudnya saya kan ngajar online dan offline ya. Tapi kalau udah terjadi ya kayaknya terjadi aja deh. Saya jadi bingung disuruh persiapannya apa. Bingung juga gitu. Itu aja sih Mbak Vera, coba banyak nonton video nih dari sekarang, teman-teman banyak nonton video tentang presentasi bisnis. Apa sih yang bikin kira-kira orang ini menarik gitu. Terutama Mbak Vera harus tahu keunikan bisnisnya Mbak Vera itu apa. Gitu. Itu jadi yang pertama kali ditonjolin ketika ngomong gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman dapat video yang bagus nih videonya nih gitu ya, teman-teman bisa saling sharing ya di grup ya. Jadi kita belajar sama-sama gitu. Nah, kira-kira apa lagi nih yang perlu disiapin nih teman-teman? Atau mungkin ada apa yang, kalau saya butuhnya ini nih, minta tolong ditanyain ke panitia atau gimana? Amin. Ya, sehat-sehat semuanya, lancar semuanya ya perjalanannya. Terutama banget jaga kondisi badan ya teman-teman. Kalau di apa sih namanya sekitar Jakarta, Bogor itu udah banyak banget orang yang sakit batuk. Termasuk saya juga kadang-kadang tuh agak-agak batuk gimana gitu. Saya udah ngerasain kemarin Mbak pas masuk Jakarta. Langsung ambruk. Jadi nah itu teman-teman siapin badannya gitu ya. Ini perjalanan jauh dan perjalanannya itu bukan liburan, bukan senang-senang, tapi mempertaruhkan hidup teman-teman untuk bisnis yang lebih baik gitu. Jadi badannya diajak kompromi ya, ayo sehat gitu ya. Sehat sampai pulang gitu, bukan sehat sampai acara doang gitu, pas pulang ngedrop juga gitu. Sehat sampai pulang lagi ke rumah teman-teman. Gitu. Jadi badan itu terutama disiapin. Betul sekali. Udah ngerasain kemarin. Nah, untuk Malang, katanya Malang sekarang udah nggak terlalu dingin ya. Saya kurang tahu juga, saya belum pernah ke Malang. Ya, betul. Udah nggak terlalu dingin ya. Oh gitu. Iya, saya image-nya itu Malang itu dingin gitu. Makanya pas kemarin di grup tuh, enggak, Malang nggak dingin, kok panas-panas juga gitu. Oh gitu. Nah, berarti kostumnya disesuaikan gitu ya. Jadi yang tadinya saya pikir, oh Malang dingin, bawa yang tebel-tebel gitu. Ternyata sekarang udah nggak dingin gitu ya. Berarti nggak perlu bawa baju-baju tebal, baju-baju jaket apa segala macam gitu ya. Udah nggak terlalu kok Mbak. Iya katanya gitu. Oh saya kira itu malam tuh masih dingin. Nah kalau tahu kayak gitu kan teman-teman bisa perkirain tuh. Oh berarti bajunya biasa-biasa aja kalau yang terlalu heboh. Karena cuacanya ternyata sama ya. Cuacanya Sama.
Ya nggak sama sih. Kemarin tuh masuk Jakarta 7:30 tapi berasa jam 12 siang kan gitu. Langsung kaget badan kan. Untungnya masuknya kena AC lagi ya. Ya, tapi jadi justru nggak enak Mbak karena panas di jalan. Terus ketemu orang masuk ruang AC malah berantakan badan. Ya gitulah Jakarta kan nomor 3. Ternyata benar, bukan gosip maksudnya. Iya kalau nomor 3-nya bagus mah enak ya, bisa bangga gitu. Tapi nomor 3-nya yang jelek. Teman-teman di YouTube boleh kok banyak kalau mau hunting gimana presentasi yang baik termasuk tadi kalimat pembuka kan itu ya, kalimat pembuka terus kemudian judul yang enak nih ketika orang lihat judul kita di layar gitu ya, udah langsung bisa bikin orang tuh bertanya-tanya nih ada apa, dia mau ngapain kan gitu. Itu di YouTube lumayan banyak kok ininya, bisa di hunting kan gitu. Iya, dan kita kan latihan dulu ya. Jadi kalau misalnya tampilan PowerPoint-nya nah warnanya tabrakan nih, bikin makanya nggak nyaman lihat gitu kan, kita bisa ngasih masukan atau samain sama warna logo teman-teman, misalnya teman-teman warna logonya, kalau saya kebetulan pilihan warnanya orange, merah, hitam dan putih kan itu, jadi itu yang kita mainin di presentasi kita gitu ya, karena supaya orang juga bisa ingat ketika ketemu warna-warna ini adalah punyanya Kopinang kan gitu. Jadi kalau bisa sebisa mungkin mainkan warnanya juga sesuai dengan logo yang kita punya kan itu, logo perusahaan ya, logo brand, logo perusahaan boleh kan itu. Dan jangan terlalu banyak tulisan. Jangan terlalu banyak tulisan karena kita bukan bikin buku cerpen kan itu. Jadi sebisa mungkin memang main grafik tadi seperti yang disampaikan kan itu ya, main gambar, tulisan boleh tapi nggak usah yang istilahnya satu halaman itu penuh dengan tulisan yang bahkan mungkin nggak bisa dibaca sama audiens kan itu. Iya, terus foto ya teman-teman, foto dan videonya yang bagus, yang pixelnya bagus gitu. Kalau misalnya teman-teman, ini saya nggak bisa moto nih gitu, bisa minta tolong orang yang emang jago moto gitu. Emang kita kalau kayak gini nih keluar modal kan, tapi ya memang begini prosesnya. Ya bisnis sudah pasti harus ada yang diinin Mbak. Marketing fee itu udah ada hitung-hitungannya. Nggak bisa kita nggak keluar duit atau nggak keluar pengorbanan kalau pengen dapetin sesuatu kan itu. Di bisnis tuh udah harga saklek tuh, harga pasti kan itu. Mau dapetin sesuatu yang lebih baik ya memang harus ada cost yang keluar, entah itu costnya waktu atau uang kan gitu. Iya. Gitu. Jadi teman-teman kalau ngerasa bisa bikin video bagus gitu ya, udah minta tolong sama orang yang ahlinya gitu di teman-teman. Ibu cuma mau nanya, ya. Kalau fotonya maksimalnya berapa kira-kira? Nggak ada maksimal sih, Mbak. Yang pasti teman-teman perkirain nih kalau nanti dapat presentasi itu cuma 10 menit, dikasih waktu sama panitia. Makanya kalau teman-teman ada foto, ada video, dicampur teman-teman ngomong itu habisnya berapa lama gitu. Jadi teman-teman yang atur sendiri nih foto dan videonya. Dan itu nggak wajib ya, maksudnya nggak wajib harus ada foto, harus ada video, enggak. Tapi teman-teman yang bisa mantas-mantas ini gitu. Ini bagian ini
kayaknya dikasih video keren deh, tapi videonya misalnya 1 menit gitu. Atau kalau video kayaknya makan waktu, berarti foto gitu. Itu ini sih teman-teman yang atur sendiri aja. Tapi bocorannya adalah itu waktu presentasinya kemungkinan tuh 10 menit. Karena ini 50 orang yang presentasi coba. Gitu ya. Jadi teman-teman disiapin fotonya, videonya gitu. Atau mungkin ternyata nggak bisa nih kalau misalnya ngasih video lama-lama gitu. Mungkin bisa kasih link YouTube atau apalah gitu. Teman-teman pantas-pantasin aja bikinnya. Nanti ketemu sendiri kok polanya. Atau yang penting bikin dulu nanti kan teman-teman gantian ya presentasi. Oh ini berarti yang udah bagus ini, yang perlu diperbaiki yang ini. Gitu. Jadi kita sama-sama belajar ya. Kira-kira ada yang mau ditanyain lagi nggak teman-teman? Atau boleh juga misalnya nitip tolong ditanyain ini dong ke panitia gitu. Kayak tadi kan Bu Nada nanya kira-kira pematerinya siapa, narasumbernya siapa dari perusahaan apa gitu. Ya kan masih belum pasti ya, nanti kalau ada updatean insya Allah saya share di grup. Mudah-mudahan sebelum hari H-nya tuh udah banyak bocoran-bocoran pemateri ya. Jadi bisa teman-teman sesuaiin. Ini Bu, kira-kira berapa lama setiap orang presentasinya Bu? Biar jadi bayangan gitu kayak latihan terus menyiapkan slide. Apanya Mbak? Setiap orang presentasinya berapa menit Bu? Perkiraan 10 menit sih. Ya 10 menit ya. Biar mungkin bisa jadi bahan latihan terus menyesuaikan dengan slide. Iya. 10 menit itu sebenarnya udah paling maksimal bagian kalau untuk pitch deck. Banyak itu. Ya, 10 menit itu udah paling maksimal sebenarnya. Pitch deck itu biasanya kalau bisa dibikin hanya 5 menit. Kalau bisa kitanya yang mempresentasikan tuh sebisa mungkin itu dari mulai intro kemudian sampai selesai itu hanya di 5 sampai 7 menit lah kan itu nggak yang full sampai 10 menit sebenarnya. 10 menit itu udah cukup panjang banget kan itu ya. Yang penting teman-teman pede dulu sama bisnisnya. Teman-teman yang penting pede dulu sama bisnisnya. Jadi jangan langsung ngebayangin, aduh nanti ketemu audiensnya ini itu. Itu nggak usah dibayangin teman-teman. Pede dulu sama bisnisnya, itu aja dulu. Bu Luki katanya terkait peserta yang dapat di Bandung sama yang di Malang, kapan boleh di-share, Bu? Udah saya share. Oh, udah. Jadi Mbak Vera sama Mbak Jihan di Bandung. Bu Nada sama Mas Ginanjar di Malang. Oh. Nah untuk Mbak Vera sama Mbak Jihan mudah-mudahan bisa request sekamar ya, jadi biar enak saling. Iya Ibu, mudah-mudahan. Ibu boleh tanya nggak, kalau misalnya nggak nginep boleh nggak PP gitu? Ini selesainya jam 10 malam, Mbak Vera nggak apa-apa jam 10 malam pulang gitu? Kalau
Ya kalau Bandungnya di mana ya Bu ya? Kalau masih deketan rumah sih kayaknya PP aja gitu. Oh, kalau untuk tempat sampai sekarang belum dapet Mbak Vera. Karena ini kan 3 sektor ya. Jadi agro, kria, sama jastek itu sama gitu, barengan waktunya gitu. Barengan waktunya, cuma mungkin beda ruangan aja. Nah, jadi butuh untuk peserta aja ada 150 orang gitu, belum termasuk yang lain-lain. Jadi butuh hotel yang kamarnya banyak gitu. Makanya belum dapat tempatnya. Terus kalau eh, ini kan 2 hari ya. Hari pertama jam 1 siang sampai jam 10 malam. Terus hari kedua itu bebas sih, nggak ada, bukan nggak ada. Sampai kemarin itu belum ada rundown untuk hari kedua, masih didiskusiin. Jadi teman-teman bisa ini sendiri ya, bisa berjuang sendiri di hari kedua, ketemu langsung sama para mitra. Nah, kalau Mbak Vera PP, kira-kira hari kedua bisa sampai lokasi jam berapa? Ini sih pastinya Bandungnya Bandung kota yang deket sama apa kayak deket sama Ya, saya deket alun-alun Bandung, Bu. deket sama apa inilah fasilitas publik lah pastinya gitu kan, biar yang jauh-jauh Iya, karena semuanya kan dari jauh kan. ya. Tapi lokasi di mana belum pasti. Nah, menurut saya kalau jam 10 malam nggak apa gitu pulangnya. Insya Allah nggak apa-apa, Bu. Kalau kan ada banyak apa masih rame lah sih Bu sebenarnya jam segitu di Bandung. Kalau itu sih terserah ya, terserah sih kalau misalnya merasa masih aman, karena kan lingkungan sendiri ya. Kalau Mbak Vera mah itu terserah sih. Gitu. Tapi yang pasti pagi, hari kedua paginya balik lagi ke lokasi gitu ya. Kenapa ada anak ya? Anaknya masih kecil ya Mbak Vera? Kalau nanti mau nggak nginep, yang penting gini aja deh, ini aja dulu disiapin ya, kamar profile sama decknya. Kalau itu teknis mungkin nanti bisa diomongin lagi ya. Ya gini aja Bu ya, nggak apa-apa Insya Allah gitu. Kalau misalnya jaraknya deket dari lokasi saya gitu ya, nggak apa-apa saya PP. Tapi kalau misalnya jauh, misalkan Bandungnya kan nggak tahu utara, timur, barat, nggak tahu kan Bu ya. Ya nggak apa-apa nginep juga gitu. Cuman kalau misalnya deket mah, saya pilih PP aja gitu Bu. Oh, oke. Iya, nanti kalau sudah dapat lokasi ya, sudah dapat lokasi, baru nanti kita ngobrolin lagi ya, teknisnya gimana. Iya Bu, baik Bu. Sampai di sini teman-teman ada yang mau diobrolin lagi nggak? Bu Imelda, Mbak Jihan, Mbak Vera, Mbak Juliet. Aku sih cukup Mbak, tinggal nunggu nanti apa kita Cukup, latihan aja kan gitu ya. Ya, Oh, ada atau enggak ada presentasi nanti kan gitu, yang penting kita siap kan gitu. iya, betul. Karena tetap diperluin gitu. Cuma bedanya nggak presentasi aja. Tapi kan feedback itu tetap teman-teman bisa kirimin ke mitra ini kan, ke mitra kolaborator. Baik teman-teman, itu saja ya untuk hari ini. Teman-teman mohon disiapkan, terutama Mbak Vera dan Mbak Jihan, saya tunggu di hari Rabu dan Jumat untuk presentasi duluan. Ya, Siap, Ibu. agak agak santai karena di minggu depannya lagi. Itu aja, terima kasih teman-teman sudah hadir, Mbak Vera, Mbak Jihan, Bu Imelda, Mbak Gia, terima kasih banyak. Saya minta maaf kalau ada kesalahan. Pokoknya siapin semuanya ya. Insya Allah kita sukses semuanya. Amin, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.